Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Pemasaran kelas C akan mempresentasikan materi tentang riset pemasaran. Izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Lailatus Safaria dengan NIM 112. Selanjutnya Ahmad Koharudin dengan NIM 115. Selanjutnya Labibah Qanita Sarisda dengan NIM 144. Selanjutnya ada Robiul Khofiana dengan NIM 149. Yang pertama, definisi riset pemasaran. Riset pemasaran adalah kegiatan penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan pelaporan data yang relevan sesuai dengan hasil simulasi pemasaran yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Riset pemasaran dilakukan sebagai upaya memberikan masukan bagi pihak manajemen. Dengan adanya riset pemasaran ini, pihak manajemen akan mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan strategi pemasaran apa yang masih konkret dilakukan untuk merebut peluang. Riset pemasaran memiliki arti yang lebih luas daripada riset pasar. Riset pemasaran tidak hanya terpaku pada aspek pasar atau produk, namun riset pemasaran ini juga membahas tentang atau mencakup hal-hal di luar riset pasar tersebut. Selanjutnya ada desain riset pemasaran. Desain riset pemasaran adalah kerangka kerja atau rencana kerja untuk melakukan studi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan dan penganalisisan data. Jenis-jenis desain riset pemasaran ini ada 3. Yang pertama ada riset eksploratory, lalu yang kedua ada riset deskriptif, dan yang ketiga ada riset sebab akibat atau kasual. Yang pertama riset eksploratory ini merupakan desain riset yang lebih menekankan pada pengumpulan ide-ide dan masukan-masukan. Hal ini khusus berguna untuk memecahkan masalah yang luas dan samar menjadi submasalah yang lebih sempit dan lebih tepat. Riset eksploratory ialah riset awal yang dilakukan untuk mengklarifikasi dan mengidentifikasi suatu masalah. Jadi kegunaan dari desain riset eksploratory ini adalah untuk membantu memformulasikan masalah secara lebih tepat. Riset ini bersifat fleksibel dan tidak bertujuan untuk mencari kesimpulan akhir. Lalu yang kedua ada desain riset deskriptif. Desain riset ini itu lebih menekankan pada penentuan frekuensi terjadinya sesuatu atau sejauh mana dua variabel berhubungan. Lalu yang terakhir ada desain riset sebab akibat atau kasual. Desain riset ini lebih menekankan pada penentuan hubungan sebab akibat atau kasual. Selanjutnya adalah tentang metode riset pemasaran. Nah, di metode riset pemasaran ini ada 3. Yang pertama survei, yang kedua kuesioner, dan yang ketiga adalah focus group discussion atau FGD. Nah, untuk metode survei. Survei merupakan salah satu metode dalam riset pemasaran di mana kita itu langsung terjun ke lapangan atau terjun ke objek yang ingin kita teliti. Nah, survei ini biasanya pada penelitian kuantitatif, survei lebih merupakan pertanyaan yang tertutup. Sedangkan dalam penelitian kualitatif berupa wawancara ya. Nah, itu biasanya itu surveinya itu dalam pertanyaan terbuka. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis survei. Nah, jenis-jenis survei ini ada 5. Yang pertama sampel survei. Nah, sampel survei ini dilakukan pada sebagian populasi. Jadi semisal kita ada di suatu daerah, misalnya desa ya, itu dilakukan sebagian objeknya tuh, tidak semuanya.
Terus yang kedua itu sensus, yaitu survei yang tidak menggunakan sampel. Terus yang ketiga public opinion poll. Nah, ini artinya mengajukan pertanyaan kepada responden tentang suatu pendapat umum. Nah, pendapat umum ini berkaitan dengan penelitian yang ingin kita teliti. Selanjutnya yaitu cross-sectional survey. Nah, cross-sectional survey ini membandingkan dua kelompok orang atau lebih dengan dengan tujuan untuk melihat perbedaan yang ada pada kelompok tersebut. Nah, dan yang terakhir ini yaitu survei longitudinal. Nah, survei longitudinal ini merupakan survei dengan cara melihat perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam perjalanan waktu. Nah, yang kedua metode riset pemasaran yaitu kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan suatu teknik pengumpulan informasi berupa daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Nah, orang yang akan diukur misalnya nih kita melakukan riset tentang konsumen. Nah, itu atau preferensi konsumen. Jadi itu kita memberikan sejumlah pertanyaan kepada konsumen yang sudah kita tentukan. Nah, dalam kuesioner ini ada hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang periset, yaitu yang pertama, kita terlebih dahulu harus menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan tujuan kita. Nah, terus yang kedua, membuat kalimat yang mudah dimengerti dan bisa diinterpretasikan oleh responden. Jadi semisal nanti pertanyaannya itu kurang dipahami oleh responden. Nah, harapannya di sini peneliti bisa memberikan pertanyaan yang sekiranya itu jawabannya bisa merujuk ke jawaban yang ingin diharapkan. Terus yang ketiga yaitu membuat pertanyaan yang sekiranya mampu dijawab oleh responden. Jangan misalnya nih kita bertanya kepada konsumen tentang Bapak izin bertanya untuk pembelian, kita konsumen ya, untuk pembelian di toko ini tuh biasanya perharinya berapa. Nah, itu kan salah. Nah, jadi untuk pertanyaan itu biasanya ditujukan ke pemiliknya seperti itu. Jadi pertanyaan kita itu juga harus disesuaikan dengan objek penelitiannya kita. Terus yang terakhir yaitu menyusun pertanyaan yang dapat diterima secara sosial dan tidak menyinggung perasaan responden. Jadi pertanyaan yang kita buat itu harus harus sopan dan tidak melanggar etika. Nah, yang terakhir yaitu focus group discussion. Nah, focus group discussion ini adalah suatu metode riset dalam bisnis di mana kita melakukan teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Jadi seperti ini, misalnya kita mengadakan penelitian tentang sapi Madura. Nah, itu kita bisa mengadakan FGD itu dengan para peternak yang tergolong kelompok tani, terus juga dinas peternakan dan juga dokter hewan. Nah, dari situlah kita itu bisa mendapatkan berbagai informasi. Jadi nanti dalam sistem FGD itu kita seperti diskusi. Jadi nanti ada yang menyampaikan sepemahaman mereka. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan informasi yang ingin kita dapatkan. Dan juga kita bisa bertanya kepada para peternak, bertanya ke dokter hewan, bertanya ke dinas peternakan tentang perkembangan sapi, tentang harga sapi, terus apa sih kendala dalam memelihara sapi. Nah, itu termasuk dalam focus group discussion. Nah, untuk kelebihan focus group discussion ini, kita dapat memperoleh informasi sebanyak mungkin dari orang-orang yang sudah memberikan faktanya kepada kita. Kayak misalnya peternak itu kan sudah mengalami
memelihara sapi. Dia juga pernah mengalami tentang sudah paham tentang harga-harga sapi. Misalnya harga sapi yang mahal itu pada waktu apa, seperti itu. Kali ini saya akan menyampaikan materi penyusunan perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran adalah proses perencanaan tahap-tahapan aktivitas dalam pemasaran. Adapun unsur-unsur yang harus dipelajari untuk perencanaan pemasaran tersebut, yang pertama yakni strategi dalam pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi sangat penting karena merupakan tonggak awal dalam rantai utama menciptakan strategi yang tepat sasaran. Selanjutnya yang kedua adalah pendistribusian informasi tersebut. Dalam maka ini informasi sangatlah penting untuk didistribusikan. Mengingat persaingan yang ketat, tentu saja informasi menjadi suatu hal yang penting. Karena itu harus memiliki strategi yang memadai dan benar-benar efektif. Kemudian yang ketiga merupakan strategi promosi. Dalam dunia bisnis, strategi yang tepat akan membawakan hasil yang maksimal. Dengan memaksimalkan strategi awal, suatu perusahaan akan lebih mudah dan cepat dalam menambah keuntungan bisnis yang dikelolanya. Artinya, tonggak awal merupakan pengumpulan strategi yang tepat sehingga tidak memerlukan perubahan di kemudian harinya. Dan yang terakhir adalah koordinasi marketing. Seluruh sistem pasti memerlukan koordinasi untuk berkembang. Dalam melaksanakan rencana pemasaran juga dibutuhkan kelolaan koordinasi yang tepat dan sehingga dalam pengelolaannya akan lebih maksimal dan tidak terjadi miskomunikasi. Adapun manfaat perencanaan pemasaran, yang pertama yakni mengetahui situasi pasar tersebut. Yang kedua, membantu dalam motor manajemen dan implementasi strategi. Yang ketiga, memberi informasi peran dan fungsi staf anggota baru dalam satu perusahaan. Yang keempat, perencanaan pemasaran melihatkan gambaran pengkoordinasian semua sumber daya untuk diimplementasikan. Yang kelima, menstimulasi pemikiran baru dan pemanfaatan optimal sumber daya manusia. Yang keenam, memberikan gambaran pembagian tanggung jawab, tugas, dan pengaturan jadwal kegiatan. Dan yang terakhir, perencanaan pemasaran mengantisipasi masalah, kesempatan, dan ancaman. Adapun macam-macam perencanaan pemasaran. Yang pertama yakni perencanaan produk baru. Perencanaan yang ditujukan untuk produk, layanan, unit produk, atau merek yang belum diperkenalkan perusahaan untuk membuat perencanaannya. Terkadang Anda dituntut membuat banyak asumsi berdasar produk atau layanan yang mirip atau sejenisnya. Yang kedua, perencanaan tahunan. Perencanaan yang ditujukan untuk produk, proyek, layanan, atau merek yang sudah ada dalam perusahaan. Merupakan modifikasi atau penyesuaian perencanaan tahunan. Rencana strategi adalah arah atau visi jangka panjang organisasi dan bukan isu manajemen sehari-hari. Rencana strategi menjangkau waktu lebih dari tahun anggaran berikutnya, biasanya berjangka waktu 3-5 tahun, sedangkan rencana pemasaran taktik adalah rencana jangka pendek. Materi selanjutnya yaitu metode pengambilan sampling. Metode pengambilan sampling ini dibagi menjadi dua metode, yaitu sampling probabilistik dan sampling non-probabilistik. Sampling non-probabilistik ini merupakan teknik pengambilan sampel atau penarikan sampel di mana jumlah elemen-elemen dalam suatu populasinya telah ditentukan. Sampling probabilistik ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling ini merupakan teknik penarikan sampel di mana jumlah dan populasi yang akan dituju untuk penarikan sampel
ketiga ada stratified random sampling. Stratified random sampling ini merupakan teknik penarikan sampel di mana anggota-anggota dalam satu populasi tersebut dikumpulkan dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Lalu kemudian sampel ditarik secara random dan secara acak dari kelompok tersebut. Keuntungan dari metode stratified random sampling ini yaitu yang pertama dapat mereduksi kesalahan atau error dalam taksiran statistik yang dihitung dari sampel setiap karakteristiknya. Lalu yang kedua memperbolehkan peneliti atau periset untuk menentukan jumlah sampel yang berbeda pada masing-masing kelompok. Yang keempat ada cluster random sampling. Cluster random sampling ini teknik penarikan sampel di mana kelompok dalam populasi tersebut menggambarkan bahwa sampel hanya ditarik dalam satu kelompok saja. Ada beberapa tahapan dalam cluster random sampling, yaitu pilih secara acak sejumlah klaster dari kumpulan beberapa klaster yang telah ada di populasi tersebut. Lalu yang kedua, anggota dari klaster terpilih adalah suatu unit atau elemen yang akan dijadikan objek penelitian. Lalu yang kelima, multi-stage cluster sampling. Multi-stage cluster sampling ini merupakan suatu metode yang digunakan apabila suatu kondisi tidak mungkin mendapatkan daftar populasi atau sample frame, begitu. Lalu untuk sampling non-probabilistik, yaitu tidak bisa ditentukannya jumlah populasi yang akan diteliti, bisa berkembang suatu saat nanti, tergantung kondisi saat melakukan observasi. Sampling non-probabilistik ini dibagi menjadi 4. Accidental sampling, di mana penarikan sampelnya dilakukan secara kebetulan dan peneliti atau periset dapat menentukan siapa responden untuk dijadikan objek penelitian. Yang kedua ada quota sampling. Quota sampling ini teknik penarikan sampel dengan menggunakan beberapa kelompok populasi dengan fokus penelitian tertentu. Lalu ada purposive sampling. Purposive sampling ini merupakan teknik penarikan sampling di mana tujuan penelitian dan keputusan penarikan sampel bergantung pada pengumpulan data-data. Yang keempat ada snowball sampling. Snowball sampling ini merupakan teknik penarikan sampel yang diawali dengan mengumpulkan data dimulai dari beberapa orang untuk pemenuhan kriteria sampel. Selanjutnya yaitu kerangka sampel. Kerangka sampel ini untuk memprediksi, melakukan perhitungan atas dasar periode dan asumsi tertentu. Proses sampling sendiri melalui beberapa tahapan, meliputi 1. Mendefinisi populasi, 2. Membuat sampling frame, 3. Memilih metode sampling, 4. Menghitung ukuran sampel, dan 5. Melakukan survei. Saat melakukan penarikan sampel atau metode pengambilan sampling, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering ditemui. Kesalahan ini dibagi menjadi 2, yaitu sampling error dan non-sampling error. Sampling error ini dikatakan apabila peneliti sudah menghilangkan beberapa elemen sumber error seperti pertanyaan kuesioner yang kurang baik, desain sampling yang tidak baik, dan faktor lain, tetapi masih ditemukan faktor-faktor error tersebut pada beberapa sampel. Dan non-sampling error di sini adalah
masalah non-sampling yang sering diabaikan oleh peneliti dan cenderung akibat dari kesalahan manusia atau human error. Selanjutnya, alat statistik yang digunakan dalam riset pemasaran. 1. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi mudah dipahami dalam informasi yang lebih ringkas. 2. Analisis invarial bertujuan untuk menguji nilai hipotesis suatu variabel. Analisis ini dapat diuji dengan uji T untuk mengetahui rata-rata satu sampel. Ini merupakan uji statistik terhadap signifikansi nilai rata-rata suatu sampel terhadap nilai yang akan diuji. Analisis ini cocok digunakan jika skala merupakan skala interval atau skala nominal. Selanjutnya yakni analisis perbandingan. Analisis perbandingan bertujuan menguji ada tidaknya perbedaan nilai di antara kelompok yang diteliti. Ada 2 uji pada analisis perbandingan. Yang pertama yakni uji T untuk beda 2 rata-rata sampel independen dan uji T untuk beda 2 rata-rata sampel berpasangan. Selanjutnya adalah analisis variasi atau biasa disebut ANOVA. Ini merupakan uji statistik terhadap signifikan tidaknya perbedaan nilai rata-rata lebih dari 2 sampel, 3 atau sampai lebih. Jenis skala yang paling sesuai dengan ANOVA adalah skala interval dan rasio. Analisis asosiatif. Analisis asosiatif berusaha menguji dan tidaknya asosiasi atau independensi atau ketergantungan di antara 2 variabel yakni yang diteliti. Analisis ini biasa dilakukan dengan tabulasi silang LKM teknik riset pemasaran. Tabulasi silang merupakan tabel yang mengorganisasi tabulasi silang. Tabulasi silang merupakan tabel yang mengorganisasikan data dalam kelompok atau kategori atau kelas yang memungkinkan periset melakukan perbandingan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.